Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia ya. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu fitur dari platform di Binance ya, atau pertukaran cryptocurrency yang salah satu terbesar di dunia ya, yang sering kita bahas. Nah, dan di video kali ini kita tidak akan membahas tentang pergerakan harga ya, melainkan beberapa fitur yang mungkin kalian belum tahu. Selama ini kan kita membahas hanya seputar trading aja ya. Nah, sebenarnya ada beberapa fitur lain yang bisa kalian manfaatkan untuk bisa menambah profit kalian. Nah, saya cerita dulu guys, dulu sekitar 2 bulan lalu ya, saya sempat membeli sebuah koin yaitu Bitcoin Cash ya. Bitcoin Cash kalau nggak salah harganya waktu itu masih di sekitaran 3,4 juta ya. 3,4 juta saya beli di sana karena memang waktu itu Bitcoin juga lagi kenceng ya. Pada saat menuju ke 10.000 11.000 itu saya akhirnya membeli sebuah Bitcoin Cash. Namun pada saat saya melakukan pembelian tersebut dalam beberapa hari ke depan harganya malah turun guys. Ini pembelian di spot market ya, bukan di future. Harganya malah turun. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sementara pada waktu itu altcoin lagi naik kencang-kencangnya kan. Nah, jadi di sini yang saya lakukan adalah menjaminkan Bitcoin Cash saya tersebut untuk bisa dipinjamkan dalam bentuk USDT dan kita bisa trading koin lainnya dengan USDT tersebut. Nah, caranya cukup mudah guys. Di sini langsung saja kita ke platform Binance ya. Nah, ini dia fitur tersebut kita bisa temukan di Crypto Loans ini ya. Nah, ini Crypto Loans berarti sebuah peminjaman aset stable coin ya, dengan jaminan koin-koin tertentu ya, seperti Bitcoin, Bitcoin Cash, XRP, dan EOS, Ethereum, dan Litecoin ya. Jadi ada 6 koin yang bisa kita gunakan sebagai jaminan untuk meminjam USDT ya. Dan untuk periodenya juga ada ya, 7 hari, ada 14 hari, 30 hari ataupun 90 hari. Nah, di sini pada waktu itu saya kirim Bitcoin Cash yang saya punya ya. Kebetulan waktu itu beli di Indodax. Saya kirim Bitcoin Cash-nya ke Binance. Untuk cara kirim koin mungkin kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Jadi saya kirim ke Binance. Setelah sampai di Binance ini saya meminjam USDT ya untuk ditradingkan, meminjam USDT dengan jaminan Bitcoin Cash. Nah, di sini kita bisa mendapatkan pinjaman hampir 50% ya, hampir 50% lebih dari nilai aset yang kita jaminkan. Dan untuk margin call-nya 75% ini maksudnya ketika harga koin yang kita jaminkan itu turun hingga 75 atau 83%, maka aset kita akan terlikuidasi ya. Jadi kita tidak bisa mengambil aset kita kembali. Nah, pada waktu itu saya pinjamkan Bitcoin Cash sambil menunggu harganya naik ya. Jadi saya juga bisa trading dengan dana pinjaman dari Binance Loan ini. Nah, caranya cukup mudah guys. Ketika kalian kirim koinnya sudah sampai di Binance, ataupun kalian memang mainnya di Binance ya, mainnya di Binance dan membeli salah satu koin ini ya, Bitcoin, BCH, XRP, ETH, EOS, ETC ya, daripada ditunggu terus ya. Misalkan kalian saat ini pegang Bitcoin ya, daripada kalian tunggu terus ya tapi kalau dijual pun sayang ya, nanti harganya malah naik tinggi. Jadi kalian bisa jaminkan saja Bitcoin kalian di sini dan kalian bisa meminjam sebuah USDT atau stable coin. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja berapa dana yang ingin kita pinjam ya, sesuai dengan kollateralnya atau jaminannya. Dan di sini juga terlihat ada bunganya pasti ya, ada interestnya. Untuk daily interest saya kira cukup kecil ya, 0,05 dolar. Ini kalau kita misalkan pegang Bitcoin ya,
dan ketemu koin yang memang lagi pump banget gitu misalkan ya. Jadi kita bisa jaminkan dulu BTC-nya dan pinjamkan USDT. Kita beli koin yang pump tersebut hingga sampai targetnya, lalu kita jualkan, kita profit kan ya. Jadi setelah itu kita bisa tebus Bitcoin yang kita pinjamkan tadi. Untuk penebusannya atau repay-nya kita bisa kapan saja ya. Jadi tidak ada locked-nya. Jadi kapanpun kalian bisa menebus koin yang kalian jaminkan. Untuk melakukan crypto loan atau peminjaman kripto, kita tinggal masuk ke crypto loan ini ya. Setelah sampai di sini kita tinggal ketikkan saja berapa yang ingin kita pinjam dalam bentuk USDT. Dan jaminannya dalam bentuk apa kalian bisa pilih di sini ya. Lalu kalian tinggal klik start borrowing. Nah mungkin setelah ini saldo akan masuk ke USDT di wallet spot ya. Jadi kalian sudah pasti mengerti tentang hal tersebut. Di sini ada yang banyak tanya ternyata bagaimana caranya untuk melakukan pelunasan ya. Karena ini juga saat pertama saya melakukan peminjaman saya juga bingung gimana caranya melakukan repay atau mengambil aset kita kembali dan membayar pinjaman tersebut. Jadi untuk membayar pinjaman atau pelunasan kita masuk ke order ya, lalu pilih loan history. Nah di sini jika kalian melakukan borrowing di sini akan terlihat ya, mungkin kalian bisa lihat pinjaman saya sebelumnya yang saya ceritakan tadi di Bitcoin Cash dan XRP kalau nggak salah ya. Nah ini dia, saya sempat meminjam USDT dengan jaminan XRP dan Bitcoin Cash ya, sambil menunggu harganya naik. Jadi dana yang saya pinjam tersebut saya belikan lagi koin-koin yang lagi ngepam ya secara jangka pendek atau short term. Jadi saya bisa modal di koin lainnya sambil menunggu Bitcoin Cash dan XRP ini naik ya. Setelah 1 bulan saya melakukan peminjaman memang trennya memang terlihat naik ya, karena saya sudah yakin sekali, dan Bitcoin Cash dan XRP ini pun sudah naik 20% dari harga beli saya. Dan setelah itu saya melakukan repay ya, ini tombol repay-nya. Jadi buat kalian yang melakukan loan, kalian bisa klik tombol repay ini untuk melakukan pembayarannya ya. Klik tombol repay ini dan pastikan USDT untuk pembayarannya sudah tersedia. Setelah naik 20% dan saya profit juga di koin-koin yang ngepump pada beberapa bulan lalu ya. Hampir di semua altcoin itu ngepump semua, jadi saya yakin teman-teman di sini sudah ada yang bisa profit lebih banyak pastinya. Jadi setelah yang saya tunggu yaitu Bitcoin Cash dan XRP ini naik sekitar 20%-an lebih ya waktu itu, saya langsung melakukan repay di sini dan langsung menjual Bitcoin Cash dan XRP ini. Jadi untungnya double ya. Nah inilah fungsinya menggunakan crypto loans ini. Jadi kalian biar tidak bengong di depan chat ya menunggu koin yang mungkin lagi nyangkut ya. Jadi jika kalian menemukan misalkan memegang salah satu koin tadi yang bisa kita gunakan sebagai jaminan, kalian bisa melakukan peminjaman USDT di sini, dan USDT-nya pun kalian juga bisa withdraw ya. Mungkin misalkan saja kalian saat ini punyai 1 BTC misalkan, dan karena beberapa hal kalian butuh uang yang mendadak ya, uang yang mendadak misalkan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun misalkan saja lagi sakit misalkan kan butuh uang ya. Jadi kalau Bitcoinnya dijual sayang kan karena harganya takut keburu naik gitu misalkan ya. Jadi kalian bisa jaminkan Bitcoin itu dan bisa mendapatkan pinjaman berupa USDT, dan itu juga bisa kalian tarik ya. Dan untuk interestnya tadi kita bisa lihat 0,3 ya, 0,03% per harinya. Nah itu cukup kecil bagi saya. Dan misalkan saja kita punya dana sebesar 10 juta dikali 0,03%. Nah, untuk dana 10 juta itu bunganya Rp3.000 per hari ya.
Jadi kalian bisa gunakan dana kalian tanpa menjual koin yang kalian hold atau simpan dalam jangka panjang. Nah, itu dia tentang crypto loan atau peminjaman dengan jaminan aset kripto ya, seperti Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin ya. Dan mudah-mudahan bisa membantu kalian. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mungkin baru di channel ini, untuk channel Bitcoin Indonesia ini membahas berbagai informasi seputar cryptocurrency ya, seperti Bitcoin, altcoin ataupun trading cryptocurrency. Dan biasanya saya melakukan tradingnya itu bisa di Binance, salah satunya ya. Binance adalah salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar saat ini dari sisi volume transaksinya. Buat kalian yang belum join, mungkin kalian bisa langsung saja daftar ya dari link afiliasi saya ya, yang ada di deskripsi video ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini guys, dan salam profit untuk kita semua.